Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, saya asisten sekolah guru SMA Negeri 1 Sopeng, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Artinya, mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Di era digital seperti sekarang ini, SMA Negeri 1 Sopeng sebagai salah satu sekolah penggerak berupaya menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Dalam hal ini saya gunakan berbagai platform media seperti Google Sites, Canva for Education, Google Form yang terinclude dalam situs mandiri atau SIMAN. Meskipun kita hidup dalam era globalisasi, kearifan lokal tetap relevan dan menawarkan solusi bagi berbagai tantangan yang kita hadapi. Salah satu bentuk kearifan lokal yang saya angkat yaitu Tudang Sipulung. Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik dengan melihat gaya belajar siswa. Pada kesempatan ini, saya melakukan wawancara pada siswa dengan model Tudang Sipulung untuk mendapatkan data tentang gaya belajar di kelas 12-2. Dan hasilnya adalah 60% gaya belajar visual, 20% gaya belajar auditori, dan 20% gaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga sebagai dasar untuk pembagian kelompok siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Iya, mantap sekali. Mudah-mudahan pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Mungkin bagusnya dipimpin langsung sama ketua kelas. Silahkan. Ya. Untuk hari ini, siapa kira-kira teman tak yang belum atau yang tidak hadir? Tapi sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Ya, perubahan sosial. Materi yang sekarang adalah kearifan lokal. Adapun tujuan pembelajaran dari kearifan lokal, yang pertama adalah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian kearifan lokal. Terus yang kedua, diharapkan anak-anakku memahami bentuk-bentuk perubahan sosial. Selanjutnya saya menyajikan video dari YouTube tentang salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu mengangkat rumah panggung yang merupakan warisan budaya yang syarat akan makna dan nilai-nilai luhur. Praktik unik ini bukan sekedar kegiatan fisik, tetapi mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan di daerah tersebut. Tadi kan kalian sudah lihat video pembelajaran tentang salah satu kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Nah sekarang anak-anakku silahkan membuat kelompok sesuai dengan gaya belajarnya yang tadi kalian sudah tentukan sendiri. Ada yang gaya belajar secara kinestetik, ada secara auditory, dan ada secara visual. Jadi 3 kelompok saya lihat itu memilih secara visual, 1 kelompok kinestetik, dan 1 kelompok auditory. Silakan bergerak, ayo. Setelah menyaksikan video, maka selanjutnya siswa akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berdasarkan asesmen diagnosis sebelumnya. Kemudian membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Untuk kelompok visual, mereka akan membrowsing informasi dari berbagai sumber, kemudian menuangkan dalam bentuk poster. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik adalah cara belajar yang lebih condong mengutamakan gerakan fisik serta indera perasa.
Orang dengan gaya belajar kinestetik akan cenderung lebih mudah mempelajari pengetahuan baru dengan cara bergerak, bekerja, bertindak, dan menyentuh objek. Untuk kelompok kinestetik, masing-masing siswa bergerak bekerja sama dalam menjawab LKPD-nya. Kemudian mereka menempelkan kertas sticky note yang sudah ditulis jawabannya ke karton. Kemudian selanjutnya difoto dan hasilnya dimasukkan di Siman atau situs mandiri. Selain dalam bentuk poster dalam kelompok visual, kelompok lain juga membuat tugasnya dalam bentuk infografis. Mereka membuat infografis tentang bentuk-bentuk kearifan lokal dari aplikasi Canva for Education. Kemudian hasilnya dimasukkan di Siman atau situs mandiri. Kelompok auditori membuat produk berupa mini vlog. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang dihasilkan di depan kelas. Untuk kelompok pertama mempresentasikan tentang bentuk-bentuk kearifan lokal di Sulawesi Selatan dengan membuat sebuah poster dari aplikasi Canva yang kemudian dikumpul di Siman atau situs mandiri, dan kelompok tersebut tinggal menampilkan rep tugasnya. Yang kemudian dilanjutkan kelompok 2 dengan menampilkan tugasnya dalam bentuk infografis. Kali ini kelompok infografis dengan antusias menjelaskan tugasnya di depan teman-temannya. Kelompok yang paling unik dalam menampilkan tugasnya adalah kelompok kinestetik, karena hasil dari kolaborasi menulis dan menggunting serta menempelkan tugasnya di karton, kemudian memfotonya lalu dimasukkan di dalam Siman atau situs mandiri. Kelompok selanjutnya adalah kelompok auditori yang menampilkan mini vlog yang hasilnya juga dimasukkan di Siman atau situs mandiri. Perlu diketahui bahwa Siman ini dibuat dari aplikasi Google Site. Untuk menguatkan materi yang kita pelajari tadi, Bapak akan menanyakan kira-kira yang pertama, apa pengertian dari kearifan lokal? Siapa yang bisa? Ya, silakan Nak. Andi Hadijah. Jadi menurut saya kearifan lokal adalah pengetahuan, praktik atau nilai-nilai yang ditemukan dalam budaya atau masyarakat. Ya, oke, aplaus untuk temannya. Ya, baiklah, jadi apa yang disampaikan oleh teman tadi itu tentang bagaimana pengertian dan bentuk-bentuk kearifan lokal, Bapak akan menyimpulkan bahwa memang dalam hal konsep kearifan lokal itu, bagaimana bisa mengembangkan konsep kearifan lokal itu secara turun-temurun. Untuk hari ini Bapak cukupkan, saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatian daripada anakku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik yang dilaksanakan oleh Pak Asis dapat dijadikan role model dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan teknologi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pembelajaran yang menyenangkan karena anak-anak dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya, apalagi anak-anak dibiasakan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hadijah Sahra. Jadi saya akan mengutarakan kesan dan pesan selama mengikuti proses pembelajaran ini. Jadi menurut saya, pembelajaran dengan mengutamakan diferensiasi pembelajaran itu sangat penting. Karena setiap teman-teman saya itu mempunyai gaya atau cara belajar yang berbeda. Saya termasuk gaya belajar visual, tapi ada juga teman saya yang termasuk kinestetika ataupun auditori. Jadi menurut saya itu sangat diperlukan. Apalagi dengan memadukannya dengan digital, di mana kita memang harus mengikuti perkembangan zaman tersebut agar kita tidak ketinggalan. Dan menurut saya materi ini dapat saya terima dengan baik, yaitu materi kearifan lokal, karena kami guru saya memadukan kearifan lokal tersebut dengan cara yang menarik dan mengikuti gaya belajar kami sehingga materi ini dapat kami terima dengan baik. Itulah kesan dan pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.